Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Hadirin sekalian, al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada dalam kondisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan dari kondisi kita, yaitu kondisi kita yang saat ini sedang menuntut ilmu, berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu di antara rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah, yatsluna kitab Allah, dia membacakan ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan dia mengambil pelajaran, merenungi, mentadabburi isi daripada Al-Quran tersebut. Illa nazzalat alaihimul malaikah, tidaklah kaum tersebut, kondisi mereka yang sedang berkumpul menuntut ilmu, menimba ilmu, mengambil hidayatul irsyad, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, tidaklah kondisi mereka illa nazzalat alaihimul malaikah, kecuali malaikat turun kepada mereka. Jadi saat ini malaikat turun ke muka bumi mengarah pada orang-orang yang berkumpul untuk menuntut ilmu. Kita harus meyakini dan menyadari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda demikian. Orang-orang yang menuntut ilmu, ya, nazalat alaihimul malaikah, turun padanya para malaikat. Jadi malaikat itu turun mendoakan, ya, kita yang berkumpul di saat ini. Karena malaikat itu kadang turun kadang naik, ya. Makanya malaikat itu disebut dalam sebuah hadis, ya, safaroh, ya, safaroh. Malaikat itu safaroh. Safaroh diambil dari kata safar. Ya, kata Rasulullah SAW, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan pandai, maka dia ma'a safaroh, dia bersama malaikat yang safaroh, dia naik turun. Ya, malaikat itu aktif, ya. Tapi kondisi kita yang saat ini sedang duduk menuntut ilmu, mereka fokus turun. Yang pertama, nazalat alaihimul malaikah wa ghasyiyathumur rahmah, dan orang tersebut, orang yang berkumpul tersebut, ya, kaum tersebut yang berkumpul di rumah-rumah Allah dalam menuntut ilmu, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diliputi kasih sayang. Allah menambah kasih sayang kepada orang yang berkumpul di majlis ilmu, menuntut ilmu, ya, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa zakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut namanya, menyebut dirinya, ya, di hadapan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah menyebut orang yang hadir saat ini, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Ya, di hadapan para malaikat, di hadapan para nabi, ya, orang yang sering berkumpul di majelis ilmu, dia akan disebut-sebut namanya. Ini adalah kehormatan.
Maka ikhwas sekalian dirahmati Allah, tidak ada yang paling baik dari ibadah ya, yaitu ibadah menuntut ilmu. Ya, hendaklah kita semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu adalah ibadah yang paling cepat seseorang bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri sebuah jalan kehidupannya, ya, di dalam kehidupannya dia selalu mengambil waktunya untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah surga adalah tujuan kita? Ya. Sehingga tujuan kita yang paling inti bertemu Allah adalah di surga. Maka janganlah pernah kita tidak menduduki ataupun tidak menghadiri kajian, apapun kajiannya, bahkan kita mencari-cari mana majelis-majelis ilmu, mana majelis hadis, mana majelis fikih, mana majelis tafsir. Hendaklah kita demikian ikhwas kalian dirahmati Allah. Semoga kita menjadi orang-orang para penghuni surga dan kita akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan satu hadis ya, melanjutkan dari hadis-hadis pada bab sebelumnya ya, yaitu bab mulatafatul yatimi wal banati. Bab ya, bersikap lembut al yatim wal banat, kepada anak-anak yatim ya. Yatim ini anak-anak ya, kepada anak-anak yatim wal banat, dan anak-anak perempuan. Wasairid dha'fah, dan berlemah lembut kepada orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah dari lemah fisik, mungkin lemah dari sisi kelebihan ya, dia kurang ya, maka kita harus berlemah lembut kepadanya. Wal masakin, dan orang-orang miskin, kita pun harus berlemah lembut kepada orang miskin. Wal munkasirin, dan kita juga berlemah lembut kepada orang-orang yang dalam kondisi kesulitan. Wal ihsanu ilaihim, dan kita berusaha untuk berbuat baik ya kepada mereka. Wasyafaqah alaihim, dan kita simpati kepada mereka ya, kita benar-benar berlemah lembut ya, berbuat baik kepada mereka, bersimpati kepada mereka, perhatian penuh kepada mereka. Watawadhu'u ma'ahum, dan kita bersikap rendah diri di hadapannya ya, tidak sombong dan seterusnya. Wa khafdul janah lahum, kemudian ya, dalam Islam juga dituntut untuk merendahkan sayap, maksudnya ya, merendah di hadapan ya orang-orang yang tadi disebutkan, anak-anak yatim ya, anak-anak perempuan, orang yang lemah, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berada dalam kondisi kesulitan. Kita harus berlemah lembut kepada mereka. Kita pada hadis ya yang selanjutnya, hadis yang kelima. Wa anhu qala, dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, meneruskan hadis yang kemarin, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Qala ya, beliau membawakan meriwayatkan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskinul ladzi laisal miskinul ladzi tarudduhu tamratu wat tamratan. Bukanlah orang yang miskin itu adalah tamr ya, kurma, satu kurma atau dua kurma menolaknya. Maksudnya bukanlah orang miskin itu adalah dia yang tidak pernah tersentuh makanan seperti satu kurma atau dua kurma. Wala luqmatu wal luqmatan, dan bukanlah orang-orang miskin itu ya adalah orang yang tertolak untuk memakan satu suap makanan atau dua suap makanan. Innamal miskinul ladzi yata'affaf, bahwasanya miskin itu, orang yang miskin itu adalah
ya orang yang yata'affaf, orang yang berusaha untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Ya, maksudnya di sini menjaga diri dari meminta-minta. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Wa fi riwayatin fi sahihain, dan juga dalam riwayat lain dalam sahihain disebutkan laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nas tarudduhul luqmatu wal luqmatan. Bukanlah orang miskin tersebut, bukanlah orang miskin itu adalah orang yang dia mengelilingi manusia, dia berkeliling kepada manusia. Tarudduhul luqmatu wal luqmatan, ya, satu suapan dan dua suapan tidak ada padanya. Wat tamratu wat tamrotan, dan satu kurma ataupun dua kurma tidak menghampirinya. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughni, akan tetapi orang miskin itu adalah dia yang tidak mendapati kecukupan dalam hidupnya. Wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaihi, dan orang miskin itu hakikatnya adalah dia yang tidak dipahami orang banyak, tidak dimengerti, tidak diketahui orang banyak, dirinya adalah seorang yang miskin. Fayutasaddaqu alaihi, maka ya, dia diberikan sedekah, ya. Wala yaqumu fayas'alan nas, dan bukanlah orang miskin itu adalah dia yang berdiri kemudian dia meminta-minta di hadapan manusia. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang definisi miskin. Kadang kalau kita memperhatikan, miskin itu seolah-olah orang-orang yang tidak pernah makan sama sekali, susah makan, susah minum, ya, hidupnya serba kesulitan, ya, sehingga dia berhak untuk meminta-minta. Ini bukanlah definisi miskin yang ada di benak kita, ya. Karena miskin itu dalam Islam itu istilah itu ada miskin, ada fakir. Ada miskin, ada apa? Ada fakir. Kita harus membedakan, ya, antara miskin dengan fakir. Kalau orang miskin, ya, orang miskin dia punya pekerjaan, ya. Dia punya harta, tapi pekerjaan ataupun pekerjaan yang menghasilkan harta tersebut, hartanya nggak mencukupi hidupnya. Ini namanya orang miskin. Tapi kalau fakir ya adalah dia yang tidak punya harta, ya, sama sekali, sehingga hidupnya penuh dengan kesulitan. Maka kita harus membedakan, kita itu ada di level mana, ya. Kita ada di level miskin atau fakir. Ya, ketika kita mengetahui hadis ini, maka kita akan mengetahui mana itu kondisi kita dalam keadaan miskin atau keadaan fakir, ya. Jadi tadi, ya, miskin itu apa? Dia punya harta tapi hartanya tidak mencukupi kebutuhannya. Misalkan, ya, dia sebulan harusnya gajinya berapa? Maunya berapa? Ya, jadi sebulan itu butuhnya berapa? Kebutuhan bisa hidup saja, ya, taruh 2 juta lah, cukup, ya, 2 juta misalnya untuk sebulan mengurus anak istri, atau tergantung anaknya, tergantung istrinya juga banyaknya berapa, ya. Kalau misalkan dia kebutuhannya istrinya banyak, misalkan istrinya 4, anaknya banyak, ya, maka dia mungkin bisa sampai butuh 10 juta mungkin, ya, per bulannya, ya. Tapi di akhir bulan benar-benar dia, ya, kekurangan harta tersebut, ya, makannya pas-pasan, ya, intinya tidak mencukupi kebutuhannya. Ini adalah definisi miskin. Beda dengan fakir, ya, orang yang fakir, ya, dia sama sekali nggak punya, atau dia punya sangat sedikit, ya, bahkan dia tidak kesulitan untuk hidup, ya, ini namanya fakir, ya. Tapi dalam Islam, ya, fakir ya miskin, miskin ya fakir. Tapi kalau ketika dikumpulkan, dia memiliki makna yang berbeda. Namun, ya, Rasulullah SAW menyebutkan laisal miskinul ladzi tarudduhul tamratu wat tamrotan walal luqmatu wal luqmatan. Ya, kata Rasulullah SAW,
Orang miskin itu bukanlah dia yang tertolak dari satu kurma atau dua kurma, tertolak dari satu suapan atau dua suapan. Maksudnya orang miskin itu enggak fakir gitu. Orang miskin itu dia masih bisa berinteraksi dengan orang, ya, walaupun hidupnya dalam kesulitan, ya. Walakinnal miskin innamal miskinul ladzi yata'affaf. Adapun orang miskin itu seharusnya dia yang menjaga dirinya dari meminta-minta, ya. Ini inti daripada, ya, kita harus berlemah lembut kepada sesama kita. Kita nggak tahu di sini mungkin, ya, penampilannya necis, tahu necis? Penampilan, bajunya keren, padahal, ya, kompor nggak nyala, ya nggak? Dia kebutuhan seolah-olah kebutuhannya terpenuhi dari penampilannya bagus, ya, padahal hutang banyak misalkan, ya. Intinya kebutuhan tidak terpenuhi. Ini bisa jadi masuk golongan miskin, ya. Apalagi kita di sini, ya, gajinya misalkan, ya, di bawah UMR misalkan, ya. Mencukupi kebutuhan nggak? Kalau ada yang mencukupi bukan miskin namanya. Tapi kalau tidak mencukupi, ya dia masuk ke dalam golongan miskin. Ya, taruhlah kita miskin lah. Miskin. Tapi ingat, miskin itu bukan fakir. Ya. Maka apa hakikat orang miskin tersebut? Ya, dia allazi yata'affaf. Ya, seharusnya seorang miskin itu dia menjaga diri dari perbuatan meminta-minta. Dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, jangan sedikit-sedikit, saya, ya, butuh motor nih, akhirnya minta. Saya butuh mobil, saya butuh pesawat, saya minta, akhirnya. Itu bukan orang miskin namanya, ya. Maka orang miskin, ya, dituntut untuk tidak meminta-minta. Oleh karena kita tidak tahu di sini ada yang Masya Allah penampilannya seperti orang kaya, padahal dia mungkin kondisinya, ya, tidak mencukupi kebutuhannya, maka dia orang miskin, maka hendaklah kita berlemah lembut kepadanya. Ya, kita, ya, tidak tahu kondisi ekonominya menengah ke bawah atau menengah ke atas atau menengah sedang. Ya, tapi ketika dia berada di kondisi menengah ke bawah, ya, maka hendaklah kita saling menghormatinya, saling berlemah lembut kepadanya. Kemudian hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain, ya, ini penjelasannya lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi, ya. Laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nas tarudduhul luqmatu wal luqmatan wat tamratu wat tamratan. Bukanlah orang miskin itu dia yang, ya, keluar di hadapan manusia, ya, mengelilingi, mengemis di hadapan manusia, ya, yang keadaannya padahal dia masih bisa makan satu kurma, dua kurma, dia masih bisa, ya, masuk ke dalam mulutnya, atau satu suapan, dua suapan masih masuk ke dalam perutnya, ya, tapi dia mengemis di hadapan manusia. Saya kurang ini, saya kurang itu, ya, saya belum bayaran ini, anak saya belum ini, saya belum itu. Ini namanya mengemis. Ini bukan orang miskin demikian. Tidaklah boleh karakter orang miskin demikian. Walakinnal miskin allazi la yajidu ghinan yughni. Akan tapi orang miskin itu, kata Rasulullah SAW, adalah orang miskin ini adalah dia yang tidak mendapati pada dirinya kecukupan hidup. Ya, berarti di bawah level cukup. Ya, masih bisa hidup tidak? Masih bisa hidup, kan? Masih bisa hidup. Ya, lihatlah para sahabat, ikhwas sekalian dan rahmati Allah. Ya. Mereka dalam Al-Quran disebutkan, ya, saya lupa, minat ta'affuf, ya, mereka menampilkan al-aghniya, seolah-olah mereka di hadapannya di hadapan orang lain seperti orang kaya. Pakaiannya bagus, ya. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Abu Bakar memang orang kaya. Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa? Para sahabat mereka menampilkan dirinya seolah-olah orang kaya. Dia tidak mengemis. Ya. Mereka selalu berta'affuf. Mereka menjaga diri dari meminta-minta. Ya, tidak ada yang mengetahui dirinya dikira dia orang kaya padahal dia, ya, orang yang miskin. Kehidupannya tidak, hartanya tidak mencukupi kebutuhannya. Dulu pernah disampaikan hadis, ya, subhanallah, ya, para sahabat, ya,
antum bagaimana potret seorang sahabat dalam kemiskinan mereka ya. Mereka sampai lapar perutnya, kemudian mengganjal perutnya dengan bebatuan supaya kerasa berat perutnya, supaya nggak nampak, nggak kerasa laparnya dan nggak kerasa kelihatan kurus begitu. Subhanallah ya. Jadi walakinnal miskin allazi la yajidu ghinan yughni. Orang miskin itu adalah dia tidak mendapati kecukupan dalam hidupnya. Hidupnya tidak cukup tapi ya dia bukan orang fakir. Wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaihi. Dia tidak banyak diketahui orang fayutasaddaqu bihi. Maka ya dia berhak untuk diberikan sedekah ya. Wala yaqumu fayas'alan nas. Maka dia tidak berdiri dan dia meminta-minta kepada manusia. Inilah orang miskin yang sebenarnya ya. Jadi ya jadikanlah diri kita seorang, kalau memang kita tidak mencukupi kebutuhan ya kita masuk dalam golongan miskin. Bukan kita orang miskin tapi menunjukkan diri kita adalah orang fakir. Maka begitulah kondisi orang-orang miskin. Hendaklah kita banyak bertalatuf ya, berbuat baik ya, kemudian berlemah lembut ya di antara kita ya, agar ya kita bisa mendapatkan ya nilai yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada banyak ya orang yang di negara-negara itu beda-beda ya. Ada setelah sholat itu ya, ada orang yang langsung berdiri, bajunya banyak debu, kotor gitu ya, menampilkan dirinya seorang miskin. Kemudian langsung dia meminta ya rial. Dia minta apa namanya? Minta uang. Kemudian pasang apa namanya? Sorban supaya orang ngasih ya uang ya, supaya dikasih uang. Ya demikian banyak ya orang. Ini namanya tidak ta'affuf ya. Kita dituntut ya sebagai orang muslim agar kita menjadi orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan minta. Dan apabila kita menghadapi orang-orang ya, kita melihat ya dirinya dalam kondisi miskin ya, maka hendaklah kita banyak ya berlemah lembut dalam tutur kata, dalam perbuatan, agar kita termasuk orang-orang yang mengamalkan hadis ini. Jazakumullah khairan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.